crack it. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih buat teman-teman. Jadi di sini saya sedang melakukan aksinya. Tadi di kelas 6 itu tentang rencana tindak lanjut dari pelatihan PPKG program profesi kompetensi guru dari PBGPD DIY Jogja. Dan kemarin saya sudah lakukan di Bogor selama 7 hari. Jadi di sini saya bikin temanya itu adalah tentang festival olahraga bola voli. Jadi di dalam festival olahraga voli ini kenapa pakai metode SEM ini? Ternyata metode SEM ini udah ada pada tahun 1994. Nah, cocoknya di kurikulum Merdeka adalah jadi beda dengan kurikulum 2013. 2013 itu kita berpatokan nilainya adalah di hasil akhir gitu. Tapi kalau di sini anak-anak ketika melakukan olahraga nih, khususnya di olahraga, anak-anak tanpa perlu melakukan tekniknya, misalkan dia fokus kepada wasitnya atau penjuriannya. Nah, ini hampir mirip dengan P5. Nah, kalau di P5-nya itu namanya temanya bangunlah jiwa raganya gitu. Nah, di sini dalam festival olahraga ini sudah saya lakukan pada kelas 6, terutama awal bulan saya sudah membentuk. Nantinya endingnya adalah di bulan Desember. Jadi kemungkinan di bulan Desember kelas 6 akan ada kelas meeting. Tapi juri-jurinya sama panitianya anak-anak juga gitu. Nah, di sini yang melatar belakangi saya bikin terbelakangnya adalah pendidikan jasmani itu dalam sekolah itu bukan hanya mengembangkan keterampilan, tapi juga memfasilitasi anak-anak untuk mengembangkan minat dan bakatnya. Makanya metode SEM ini saya gunakan untuk mengeksplor diri anak-anak dalam pengembangan potensi diri dalam pembelajaran PJOK. Jadi bukan hanya fokus pada keterampilannya, tapi pada proses nanti dia mengorganisasikan bikin sebuah event perlombaan gitu. Nah, tujuan dari programnya adalah yang pertama itu mewujudkan program yang menumbuhkan kepemimpinan murid. Yang kedua adalah menghasilkan karya yang bermanfaat dengan program SEM. Yang ketiga adalah mengembangkan kecakapan hidup dan mengkreasikan pengorganisasian dan manajemen. Maka nanti di sini anak-anak ada yang dia berkreasi untuk bermain bola voli, ada juga yang mengorganisir suatu pertandingan, ada juga yang memanajemen timnya. Lalu yang keempat adalah menunjukkan profil pelajar Pancasila. Untuk capaian langkah-langkah dan hasilnya, yang pertama itu adalah planningnya. Planning itu waktu di bulan November awal sudah menentukan tujuan yang dikehendaki dengan para siswa. Jadi sebenarnya anak-anak pengen lombanya bola voli, bola sepak bola, futsal gitu kan. Tapi karena supaya bisa lebih memahami pelajaran atau cabang olahraga yang lain, makanya saya sama anak-anak berdiskusi untuk bermain bola voli untuk planningnya. Organisasinya adalah menentukan kelompok. Jadi kelompok itu tuh saya jadi 3. Ada kelompok yang menjadi atletnya yang akan bertanding, ada kelompok yang menjadi ofisialnya, ofisial yang mengatur teman-temannya nih ketika nanti dia bertanding. Yang ketiga adalah yang menjadi wasit atau juri atau event organisernya atau panitianya di situ. Lalu yang ketiga adalah controlling. Jadi dalam mengukur pelaksanaannya, bukan kita sebagai guru itu melepas anak-anak bikin, tapi kita lihat nih anak-anak udah sampai di mana nih dalam pembuatan SEM ini dalam event festival olahraga bola voli. Dan keempatnya adalah staffing, dan motivasinya adalah menentukan peluang pengerahan dan pengembangan SDM yang menurunkan perilaku manusia untuk mencapai tujuannya yang sama. Jadi untuk tujuannya harus sama, tujuan anak-anak, tujuan saya sebagai guru itu harus sama. Ada saat event itu berjalan dengan baik begitu. Untuk struktur programnya di sini yang pertama adalah program kegiatan kokurikuler. Jadi kegiatannya di luar dari pembelajaran mereka. Jadi kegiatannya makanya diambil itu ketika nanti selesai PAS
Tapi untuk pelaksanaannya, maksudnya ketika mereka berkoordinasi dengan teman-temannya pada saat pelajaran olahraga, baru saya mengkontrolling anak-anaknya tuh udah sampai mana gitu. Tapi tadi kegiatan mereka itu bukan pada saat pelajaran olahraganya, tapi di luar pelajaran olahraga. Tapi ketika pelajaran olahraganya, saya hanya mengkontrolling mereka, melihat mereka sudah sampai di mana perkembangannya. Yang kedua adalah skala program. Jadi skala program ini adalah targetnya adalah seluruh kelas 6, baik laki-laki maupun perempuan di SDN Unit 03. Untuk pengaturan programnya, program sudah dimulai pada awal November. Waktu itu pembentukannya sama dengan bagaimana cara mereka mengatur sebuah pertandingan. Untuk identifikasi KBS adalah kita memiliki aset, yaitu aset manusia, fisik dan lingkungan. Jadi aset manusianya itu adalah anak-anaknya dan guru-guru. Untuk aset fisiknya adalah lapangan yang akan mereka gunakan, dan aset lingkungannya adalah sekeliling dari sekolah. Nanti mungkin bisa bekerjasama dengan para orang tua dalam pelaksanaannya. Nah, di sini kapasitas yang dimiliki sekolah itu sumber dayanya adalah modal manusia, modal sosial, modal politik, modal fisik, dan modal finansial. Untuk penggunaan sumber dayanya tadi seperti modal manusia itu ya kita ada siswa, dan modal sosial orang tua, masyarakat. Untuk modal politiknya adalah support dari kepala sekolah dan public training. Dan untuk modal fisiknya adalah lapangan dan ruangan yang dimiliki oleh sekolah. Modal finansialnya adalah dana bos dan DOP. Tapi nanti ketika pelaksanaannya kemungkinan juga menggunakan dana-dana dari yang lain atau modal-modal yang lain selain ini. Nah, untuk rencana evaluasinya, nanti guru atau orang tua murid dia akan mengevaluasi ketika memang orang tuanya datang untuk menyaksikan pada saat pelaksanaan di bulan Desember, dan juga guru-guru yang akan diberikan beberapa angket atau survei dalam pelaksanaannya anak-anak. Untuk siswanya nanti anak-anak akan diwawancarai secara random, dan juga anak-anak membuat sebuah refleksi. Jadi nanti refleksinya ada anak yang 3 kelompok tadi itu, ada yang menjadi atlet, ada yang jadi ofisial, ada yang jadi panitia. Jadi mereka akan mempunyai refleksinya yang berbeda-beda untuk rencananya. Nah, tantangan yang kemungkinan terjadi itu ada berapa siswa, karena siswa itu kurang lebih 210 siswa, kemungkinan ada siswa yang tidak aktif. Tapi untuk solusinya adalah saya sebagai guru harus memonitoring dan memberikan motivasi kepada siswa yang tidak aktif supaya dia bisa ikut ambil peran dalam kegiatan ini, dan pengorganisasiannya tidak sesuai. Nah, anak-anak di SD ini sebenarnya SEM ini digunakan pada kebanyakan anak-anak yang sudah ada SMP ataupun SMA, karena mereka sudah terbiasa berorganisasi. Nah, di anak SD itu belum ada, makanya di sini karena di kelas 6 itu diharapkan nanti ketika dia sudah masuk SMP dia sudah ngerti nih apa itu organisasi. Makanya saya coba terapkan di sini. Sama juga untuk kontrolnya adalah tim penanggung jawab. Nanti akan ada penanggung jawab di bagian-bagiannya untuk dia harus disiplin jika dia melakukannya, dan melihat teman-temannya dan motivasi teman-temannya kalau ada yang kurang aktif. Pelaksanaannya itu di luar pelaksanaannya kemungkinan bisa di luar rencana. Dan tadi ini kegiatan ini masih banyak pandangan yang saya keluarkan nih. Anak-anak belum keluar pandangannya karena memang baru pertama kali mereka, makanya kemungkinan ketika pelaksanaannya tidak sesuai dengan perencanaannya. Makanya akan disediakan 2 opsi yang pertama dan opsi yang kedua untuk kegiatan SEM ini. Oke, baik, terima kasih Bapak Ibu. Mungkin ada yang ingin bertanya. Kalau ada yang ingin tanya, karena syukur-syukur tahu semester 2 kalau bisa mah P5-nya kita tentang temanya bangunan jiwa dan raganya itu lebih mudah ternyata dibandingkan dengan ini. Tapi nanti kita lihat saja kalau seandainya memang mau seperti kemarin kan kewirausahaan ya, jadi nanti mungkin bisa juga. Oke, silakan Ibu yang ingin bertanya dengan akan untuk kelas 6. Saya Pak ingin tadi saya sangat tertarik sekali ya dengan apa yang Pak Adi paparkan tentang teori SEM ya, bahwa di sini kan tadi disampaikan kita akan lebih mencoba untuk mengaktifkan peserta didik ya dalam hal kegiatan tersebut. Nah, kira-kira langkah apa yang bisa Pak Adi berikan untuk mensukseskan kegiatan yang kita aplikasikan pada
materinya si SEM tersebut, terutama dalam tadi sport education Iya. model. Terima kasih Pak Adi. Yang sudah saya terapkan, karena tadi yang awal saya bilang, karena anak SD itu belum terbiasa berorganisasi. Waktu minggu pertama November itu saya sudah membentuknya, dan minggu kemarin itu saya sudah mencoba per kelas tuh, per anak-anak saya coba simulasi karena kan kalau yang minggu kemarin itu masih per kelas nih, belum ke 7 kelasnya ini yang menjadi satu, tapi saya coba untuk mensimulasikannya, dan ternyata pas kemarin saya lihat itu anak-anak pun memang sudah bisa, Pak ini pertandingan pertama apa lawan apa Pak, gitu kan. Yaudah, timnya ada berapa, kamu udah tanya belum timnya ada berapa? Timnya ada 4. Oh yaudah, kalau timnya ada 4 bikin aja satu grup, jadi semuanya ketemu, coba kamu dibikin tuh A ketemu B ketemu C ketemu A, nah dia bikin, berarti ada berapa pertandingan, ada 4 pertandingan gitu. Yaudah, nanti nilainya dari mana? Nah di festival olahraga poli ini kita tidak memakai peraturan yang baku dan tidak memakai poin. Jadi saya buat itu, saya modifikasi dengan udah, karena wasitnya anak-anak juga belum begitu paham tentang bagaimana poinnya. Jadi yang penting ketika dia masuk di luar garis, di dalam garis itu mendapatkan nilai 1, dan ketika pertandingannya hanya 10 menit gitu, artinya 10 menit pokoknya banyak-banyakan yang mendapat nilai gitu. Akhirnya kemarin sudah ada. Nah yang lebih tertariknya itu tuh namanya anak-anak baru bikin rencana bertanding, yang maksudnya timnya nih abis ini kita nanti atur kita strateginya begini, padahal pertandingannya udah selesai gitu kan. Nah itu, tapi di situ mereka udah muncul, dan kemungkinan tadinya nih minggu ini mau saya coba lagi gitu kan, untuk mereka mencoba buat bisa memahami lagi, karena memang untuk berorganisasi itu anak-anak belum terbiasa gitu, tapi memang sudah ada. Dan harusnya SEM ini dia waktunya sama kayak P5, harusnya itu 5 bulan. Tapi ini karena 2 bulan, makanya saya karena takutnya dipakai di semester 2 nggak kejar, karena anak udah fokus untuk ujian gitu kelas 6. Seperti itu Bu Hera. Ya, terima kasih Pak Adi. Berarti memang harus step by step, kemudian tujuannya yang tadi yang di teori itu bahwasannya itu akan sampai di proses pemahaman lebih jauh kepada peserta didik. Ya, itu kurikulum Merdeka itu kita memang harus lebih mengaktifkan anak-anak dibandingkan kitanya yang menjadi guru gitu loh. Jadi supaya anak-anak bisa mengeksplor dirinya. Baik, terima kasih Bapak Ibu dalam kesempatan hari ini, dan mudah-mudahan Bapak Ibu bisa dapat pemahaman baru dalam kurikulum Merdeka ini. Untuk itu saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.